Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang produk, jasa, dan strategi penentuan merek. Di sini saya Mazira Nurhaliza, NPM 02111939, dan teman saya Askur Razana Bima dengan NPM 02111845. Baik, definisi produk. Produk merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dan dimiliki dan dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk adalah benda real, maka jenis cukup banyak. Cukup garis besar jenis-jenis produk bisa kita perinci menjadi 2 jenis, yaitu produk konsumsi dan industri. Produk konsumsi adalah barang yang dipergunakan oleh akhir atau rumah tangga dengan maksud tindak untuk dibisniskan atau dijual lagi. Barang-barang untuk termasuk jenis produk konsumsi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari, yaitu barang yang umumnya seringkali dibeli segera dan memerlukan usaha yang sangat kecil untuk memilikinya. Yang kedua, barang belanja, yaitu barang-barang yang dalam proses pembelian dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian mutu, harga, model, dan misalkan pakaian, sepatu, sabun, dan sebagainya. Yang ketiga, barang khusus, yaitu barang-barang yang memiliki ciri unik atau merek khas di mana kelompok konsumen berusaha memiliki atau membelinya, misalkan mobil, kamera, dan sebagainya. Next. Produk industri adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan. Pemasaran barang industri juga dirinci lebih lanjut jenis antara lain sebagai berikut, yaitu bahan mentah, yaitu bahan yang akan menjadi bahan baku secara fisik untuk memproduksi produk lain seperti hasil hutan, gandum, dan lain sebagainya. Bahan baku atau suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan untuk suku cadang aktual bagi produk lain, misal mesin, pasir, dan sebagainya. Yang ketiga, perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor industri, misal alat-alat kantor dan lainnya. Definisi jasa. Jasa adalah aktivitas yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen dan dengan barang-barang yang dimiliki, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikannya. Next. Ciri-ciri jasa. Menurut Andrian Paine, jasa memiliki ciri dan karakteristik khusus berikut, yakni yang pertama, tidak berwujud. Ciri dan karakteristik jasa yang pertama adalah tidak berwujud, sehingga jasa bersifat abstrak yang bermaksud tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, ataupun disentuh, seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang. Ciri-ciri yang kedua adalah heterogenitas. Jasa bersifat heterogenitas, yaitu berupa suatu kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Next. Ciri-ciri ketiga adalah tidak dapat dipisahkan. Jasa biasanya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut, berarti konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses dalam proses produksi tersebut. Yang keempat adalah tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa di mana ia membeli jasa tersebut. Sehingga jasa memiliki ciri tersebut, yaitu ciri yang tidak bisa bertahan lama. Next. Contoh jasa. Contoh jasa. Contoh jasa itu adalah jasa infrastruktur, jasa komunikasi, jasa konsultan keuangan, jasa perdagangan, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Next. Keputusan produk dan jasa. Keputusan produk individual meliputi keputusan-keputusan bertalian dengan pengembangan dan pemasaran produk-produk individual, di mana keputusan tersebut menyangkut
1. Atribut produk. 2. Pemberian merek. 3. Pengemasan produk. 4. Pemasangan label produk. Dan 5. Pelayanan produk. Di sini kita next. Di sini kita langsung masuk ke intinya aja ya. Apa sih? Di sini ada pengaruh merek dan kualitas produk terhadap produk Indomie dan mie sedap. Studi kasus yang kita ambil ini yaitu kita melihat jumlah permintaan mie instan di Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 13,9 miliar bungkus pada tahun 2008 menjadi 14 miliar bungkus pada tahun 2010. Dan pada tahun 2014 jumlah permintaan mie instan di Indonesia mencapai 20 miliar per bungkus. Dibandingkan dengan Cina, Jepang, dan Amerika yang permintaannya mulai menurun. Penjualan mie instan di Indonesia pada 2012 tumbuh menjadi 6,6%, menjadi 16 miliar per bungkus. Dari proyeksi 2011 sebesar 15 miliar per bungkus. Top Brand Index, merek-merek Indomie, merek-merek mie instan tahun 2012 sampai 2014. Di slide ini kita bisa melihat tabel bahwa Indomie menempati urutan pertama sebagai top brand. Dan Indomie mengalami peningkatan top brand index yang cukup besar dibandingkan dengan kompetitornya yaitu mie sedap. Pada tahun 2013 dan sampai 2014, Indomie mengalami penurunan top brand index dari 80,6% menjadi 75,9% dibandingkan dengan kompetitornya mie sedap yang mengalami peningkatan top brand index dari 13,5% menjadi 14,4%. Next. Pangsa pasar mie instan tahun 2010 sampai 2013. Berdasarkan tabel di samping, terlihat pangsa pasar Indomie tetap berada pada urutan pertama. Meskipun jumlah pangsa pasar Indomie cenderung menurun setiap tahunnya, mie sedap yang diproduksi oleh PT Sayap Mas Utama berhasil meraih 29% pangsa pasar pada tahun 2013 dan membayangi Indomie di posisi kedua. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan sebanyak 30 sebagai peneliti awal tentang loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, dan reputasi merek dan kualitas produk mie instan merek Indomie di Bogor. Next. Gambar di samping terlihat bahwa responden yang menjawab tidak setuju dalam pertanyaan pelanggan pembeli mie instan Indomie karena sesuai harapan sebanyak 1 responden. 3%. Pelanggan membeli mie, ini yang mana sih? Pelanggan membeli mie instan Indomie karena perusahaan memiliki kinerja, astagfirullah. Maaf. Kepuasan pelanggan mie instan terhadap merek Indomie. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa gambar di samping menunjukkan bahwa responden yang menjawab tidak setuju untuk pertanyaan pelanggan pembeli mie instan Indomie karena sesuai harapan sebanyak 1 responden. Pelanggan membeli mie instan Indomie karena perusahaan memiliki kinerja yang baik sebanyak 1 responden. Tidak ada pelanggan yang menjawab tidak setuju untuk membeli mie instan Indomie karena memiliki kualitas yang baik sebanyak sekian, dan pelanggan yang tidak akan membeli mie instan dari pesaing lainnya sebanyak 2 responden. Sedangkan untuk responden yang menjawab setuju pada pertanyaan pelanggan pembeli mie instan Indomie karena sesuai harapan sebanyak 24 responden. Pelanggan pembeli Indomie mie instan karena perusahaan memiliki kinerja yang baik sebanyak 25 responden. Pelanggan pembeli Indomie mie instan karena memiliki kualitas yang baik sebanyak 25 responden, dan pelanggan tidak akan membeli mie instan dari pesaingnya sebanyak 15%. Kesimpulan, melalui hasil analisis, pembahasan, dan pada akhirnya menarik kesimpulan sebagai berikut. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Pengaruh positif memberikan makna bahwa semakin baik kualitas produk, maka semakin puas pula pelanggan. Reputasi merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh positif memberikan makna bahwa semakin baik reputasi merek, maka pelanggan akan mengenal produk mie instan. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.